Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah teks yang kita sebut dengan recount, yaitu suatu teks yang memiliki fungsi sosial atau social function untuk menceritakan suatu peristiwa atau suatu pengalaman yang terjadi di masa lampau. Jadi, the social function of a recount text is to tell past events, menceritakan suatu peristiwa, event yang terjadi di masa lampau, atau menceritakan experience, suatu pengalaman. Experience. Selanjutnya, the generic structure of recount text atau struktur teks atau bagian-bagian dari teks recount terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah orientation, kemudian yang kedua adalah sequence of events atau urutan peristiwa, dan yang ketiga adalah reorientation. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan orientation. Orientation adalah paragraf pertama dari teks recount, dan biasanya dalam orientation itu yang pertama adalah mengenalkan partisipan atau pelaku yang mengalami suatu peristiwa atau pelaku yang memiliki pengalaman. Kalau pelakunya lebih dari 1, maka partisipannya ditambah S, jangan lupa ya. Kemudian selain partisipan juga secara secara sekilas itu akan menyebutkan setting. Nah, settingnya ini meliputi 2 hal, yaitu setting of time atau setting waktu atau latar waktu, maupun setting of place, latar tempat. Selanjutnya di bagian kedua adalah sequence of event. Sequence of event. Apa yang dimaksud dengan sequence of event? Sequence itu artinya urutan, sedangkan event artinya peristiwa. Jadi urutan peristiwa menceritakan bagaimana kronologi suatu kejadian, ya, the chronology of the event. Ya, jadi kronologi kejadiannya bagaimana? Misalnya pada suatu saat atau liburan 2 tahun yang lalu, kamu pergi liburan selama 3 hari ke Pulau Bali misalnya. Maka kamu bisa menceritakan pengalamanmu ketika liburan di Bali itu berdasarkan urutan waktu atau urutan tempat. Jadi kronologi atau urutan peristiwa itu bisa kita bagi berdasarkan time atau waktu atau berdasarkan place atau tempat. Kalau misalnya kamu ingin menceritakan pengalamanmu liburan ke Bali selama 3 hari berdasarkan urutan waktu, maka kamu bisa menceritakan dari hari pertama, hari kedua, sampai hari ketiga, itu apa yang kamu lakukan. Sedangkan kalau kamu ingin menceritakan pengalamanmu liburan ke Bali selama 3 hari berdasarkan tempat yang dikunjungi, maka kamu bisa menceritakan tempat pertama yang dikunjungi apa, selanjutnya tempat kedua, ketiga, dan tempat yang terakhir. Selanjutnya
paragraf yang terakhir itu kita sebut sebagai paragraf reorientation. Paragraf reorientation ini isinya adalah the writer's impression. Impression itu artinya kesan. Ya, kesan dari writer, dari penulis mengenai the event atau the experience, mengenai pengalamannya seperti apa. Jadi misalnya ketika pergi ke Bali, itu penulis atau kamu misalnya menceritakan pengalamanmu pergi ke Bali dan kamu merasa senang, biasanya di paragraf terakhir yang kita sebut reorientation, kamu bisa menuliskan atau menceritakan kesanmu, kamu selama wisata di Bali itu bagaimana. Apakah senang, apakah mengagumkan, atau sebaliknya melelahkan, dan lain sebagainya. Itu ada di paragraf terakhir dari teks recount yang kita sebut sebagai paragraf reorientation. Selanjutnya, hal yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah mengenai language feature-nya atau ciri bahasa. Nah, karena teks recount ini fungsi sosialnya untuk menceritakan suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau, maka yang paling menjadi ciri khas dari teks recount itu adalah kata kerjanya. Kata kerja atau verb ya dalam bahasa Inggris, dan biasa kita singkat dengan V atau V. Kemudian kata kerja yang dipakai adalah bentuk past atau bentuk lampau, atau biasa disingkat dengan verb to atau V2. Seperti itu. Jadi kita menggunakan yang namanya teks recount itu menggunakan past tense ya. Tense itu artinya waktu. Kemudian past itu artinya lampau. Jadi menggunakan kata kerja yang dalam bentuk waktu lampau atau yang kita sebut dengan verb 2. Nah, sekarang kita akan sedikit menyinggung tentang kata kerja. Itu kalau kita bagi berdasarkan bentuknya, maka ada kata kerja yang reguler, beraturan, atau yang irregular, tidak beraturan. Nah, kata kerja yang beraturan adalah kata kerja yang reguler. Kata kerja yang beraturan itu biasanya verb 2 itu berasal dari verb 1 ditambah D atau ED. Misalnya ya, listen itu berasal dari itu dari kata listen ditambah ed. Atau kata yang lain ya, misalnya watch itu berasal dari kata watch ditambah ed. Contoh yang lain, misalnya apa yuk? Misalnya tadi watch, listen sudah ya. Misalnya study. Nah, itu studied itu dari kata study ditambah ed. Seperti itu. Sedangkan yang irregular karena tidak beraturan, maka tidak ada peraturannya, tidak ada keteraturan bagaimana untuk membentuk kata kerja tersebut. Jadi satu-satunya cara untuk irregular adalah kalian menghafalkan bentuk-bentuk kata kerja yang tidak beraturan ini. Misalnya ya, dari kata verb 1, kemudian di sini verb 2-nya. Misalnya kata go itu bukan goed ditambah ed, bukan, tapi menjadi when. Kemudian misalnya cut bukan ditambah ed jadi cutted, tapi tetap cut. Seperti itu ya.
Contoh yang lain yang irregular ya, itu misalnya kata buy, membeli, maka di verb 2-nya menjadi bought. Kemudian run, berlari, verb 2-nya jadi ran. Write, menulis, maka verb 2-nya jadi wrote. Nah, ini nanti kalian coba cari dari kamus ya, atau dari buku grammar atau tata bahasa mengenai daftar kata kerja tidak beraturan. Sekarang kita akan melihat kalimatnya. Bagaimana kalimat yang menggunakan verb 2. Jadi pola kalimatnya adalah begini. Subjek plus verb 2 plus objek plus adverb. Contohnya ya, contohnya misalnya saya pergi ke Bali pada liburan yang lalu. Berarti saya, itu bahasa Inggrisnya I, kemudian pergi, kita tidak menggunakan kata go, tapi menggunakan kata when. Ya, kemudian to Bali, last holiday. Gamat ya. Oke, di sini ada subjeknya, kemudian when ini adalah verb 2, to Bali adalah keterangan, kemudian last holiday juga keterangan waktu ya, to Bali keterangan tempat. Atau ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, kalian boleh menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.